Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Samsul Marif. Saya David Aditya Putra Pertama. Dalam kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang edukasi seks. Yang pertama saya sampaikan adalah selamat datang dalam video edukasi ini yang didedikasikan untuk memberikan informasi yang benar, mendalam, dan sehat tentang seksualitas. Pendidikan seks adalah kunci untuk memahami perubahan fisik dan emosional dalam tubuh kita serta untuk membangun hubungan yang sehat. Melalui video ini, kami bertujuan untuk membuka pintu pembicaraan terbuka dan jujur tentang topik ini yang seringkali dianggap tabu. Mari kita bersama-sama menjelajahi aspek-aspek penting dari seksualitas manusia. Dengan harapan bahwa pengetahuan ini akan memberdayakan kita untuk membuat keputusan yang informasional dan mendukung kesehatan kita dengan secara menyeluruh. Nah, seksualitas ini merujuk pada aspek-aspek biologis, psikologis, sosial, dan emosional yang terkait dengan kehidupan seks manusia. Ini mencakup identitas gender, perasaan seksual, hubungan intim, orientasi seksual, dan peran reproduksi. Seksualitas bukan hanya tentang tindakan fisik, tetapi juga tentang bagaimana individu menyadari, mengekspresikan, dan menghayati aspek-aspek seksualitas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan kata lain, seksualitas adalah dimensi integral dari manusia yang melibatkan kompleksitas yang luas dan unik pada setiap individu. Gambaran anatomi dan fisiologi tubuh tentang seks dapat mencakup pemahaman tentang organ reproduksi pria dan wanita serta proses reproduksi. Berikut adalah gambaran singkat pada pria. Yang pertama ini adalah organ utama testis. Ini adalah tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua adalah spermatozoa. Ini adalah tempat yang dihasilkan dalam testis dan disimpan di epidermis sebelum ejakulasi. Yang ketiga adalah saluran semen yang terdiri dari van Duperen, kelenjar prostat, kelenjar seminalis, dan kelenjar turbo-uretal yang berkontribusi pada produksi semen. Yang keempat, ini adalah organ eksternal berperan dalam ejakulasi dan memasukkan sperma ke dalam vagina setelah hubungan seksual. Nah, kita masuk yang ke bagian wanita. Gambaran anatomi dan fisiologi tubuh tentang seks ini dapat mencakup pemahaman tentang organ reproduksi pria dan wanita serta reproduksi. Berikut ini adalah contoh gambaran singkat pada wanita. Yang pertama ini adalah ovarium. Ovarium sendiri adalah yang menghasilkan telur dan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah tuba Fallopi. Ini adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Tempat pembuahan biasanya terjadi. Yang ketiga adalah uterus atau yang biasa kita kenal adalah rahim. Nah, ini merupakan tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang keempat adalah vagina. Vagina sendiri itu adalah saluran melintang yang menghubungkan rahim dengan luar tubuh. Saya akan menjelaskan proses reproduksi. Proses reproduksi yaitu menstruasi pada wanita merupakan siklus bulanan di mana rahim bersiap untuk menerima telur yang telah matang. B. Ovulasi adalah pelepasan telur dari ovarium yang dapat dibuahi oleh sperma jika hubungan seksual terjadi. C. Pembuahan terjadi ketika sperma bertemu dengan telur di, di tuba Fallopi membentuk sel telur yang disebut zigot. D. Zigot kemudian bergerak ke uterus dan melekat pada dinding rahim dalam proses yang disebut implantasi. E. Jika pembuahan berhasil, sel telur akan berkembang menjadi embrio dan akan janin. Gambaran tadi memberikan pandangan umum tentang kompleksitas anatomi dan fisiologi tubuh yang terlibat dalam proses seks dan reproduksi manusia. Nah, kita akan menjelaskan perubahan yang dialami oleh setiap individu saat memasuki fase yang sangat alami dalam kehidupan manusia, yaitu pubertas. Yang pertama ini adalah pubertas pada pria. Yang pertama adalah pertumbuhan penis dan testis. Selama pubertas,
penis dan testis mengalami pertumbuhan yang signifikan karena peningkatan produksi hormon, terutama testosteron. Yang kedua ini perubahan suara yang melihatkan penebalan pita suara menyebabkan perubahan suara yang sering disebut sebagai mutasi suara. Yang ketiga adalah tumbuhnya janggut dan bulu tubuh. Hormon menyebabkan pertumbuhan rambut wajah, janggut, dan rambut tubuh. Yang keempat ini adalah peningkatan ukuran dan kekuatan otot. Testosteron juga berkontribusi pada peningkatan massa otot dan kekuatan fisik. Yang kelima adalah pertumbuhan rambut kemaluan dan ketiak. Rambut kemaluan dan ketiak mulai tumbuh sebagian dari perkembangan pubertas. Nah, kita akan mulai dan kita akan lanjut ke wanita. Yang pertama adalah pertumbuhan payudara. Kelenjar susu berkembang dan payudara mulai tumbuh sebagai tanda awal pubertas. Yang kedua adalah pertumbuhan rambut kemaluan. Rambut kemaluan mulai tumbuh sebagai hasil dari perubahan hormon. Yang ketiga adalah perubahan bentuk tubuh. Pinggul membesar dan tubuh mengalami perubahan dalam proporsi sebagai persiapan untuk kemungkinan kehamilan. Yang keempat ini adalah menstruasi. Periode menstruasi dimulai sebagai tanda bahwa sistem reproduksi sudah aktif dan dapat mendukung kehamilan. Dan yang terakhir adalah peningkatan kelenjar minyak pada kulit. Kulit dapat menjadi lebih berminyak dan mungkin muncul jerawat sebagai respon terhadap perubahan hormon. Nah, di sini dapat kita simpulkan perubahan ini mencerminkan proses alami pubertas pada pria dan wanita yang dipicu oleh perubahan hormon dalam tubuh. Pubertas adalah periode penting dalam perkembangan seseorang yang membawa jumlah perubahan fisik dan emosional. Saat ini kita akan mengupas pencegahan dan kesehatan seksual guna bagi kesejahteraan tubuh dan pikiran kita semua. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan secara rutin. Melakukan pemeriksaan kesehatan seksual secara rutin termasuk pemeriksaan PMS dan tes HIV untuk deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan seksual. Yang kedua ini adalah pendidikan seksual komprehensif. Ini mendukung dan mengikuti program pendidikan seks yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman tentang seksualitas, hubungan sehat, dan pengambilan keputusan yang bijak. Yang ketiga adalah vaksinasi. Ini dapat mengambil vaksinasi yang dianjurkan seperti vaksin HPV untuk melindungi dari penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang keempat adalah pentingnya komunikasi terbuka. Ini membangun komunikasi terbuka dengan pasangan untuk membahas kebutuhan, keinginan, dan harapan terkait dengan kehidupan seksual. Dan yang terakhir adalah perlindungan dari penyakit menular seksual. Menggunakan metode pengaman seperti kondom untuk melindungi diri dari PMS dan jika berisiko melakukan pemeriksaan rutin dan Nah, pencegahan dan kesehatan seksual mencakup kombinasi pemilihan metode kontrasepsi yang tepat, pengolahan kesehatan reproduksi dan praktik-praktik sehat dalam kehidupan seksual serta komunikasi terbuka dengan pasangan yang profesional kesehatan. Lanjut ke slide 11. Saat kita menyambut era digital, penting untuk menjelajahi dampak internet dan pornografi terhadap edukasi seks. Mari kita telaah bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi pemahaman kita tentang seksualitas dan upaya menjaga edukasi seksual yang sehat. Yang pertama adalah akses mudah terhadap informasi. Memiliki dampak positif, internet memberikan akses mudah terhadap informasi pendidikan seksual yang dapat meningkatkan pemahaman tentang anatomi, hubungan sehat, dan perlindungan diri. Dan memiliki dampak negatif, pornografi yang tidak diatur dapat memberikan informasi yang tidak realistis dan tidak sehat tentang seks, membingungkan pemahaman mengenai hubungan intim yang sehat. Yang kedua adalah peningkatan kesadaran terhadap keamanan seksual. Dampak positif, internet dapat memberikan informasi yang tentang metode kontrasepsi, perlindungan dari penyakit menular seksual, PMS, dan pengolahan kesehatan seksual. Dan memiliki dampak negatif, mengkonsumsi pornografi dapat tanpa edukasi yang benar dapat meningkatkan risiko perilaku seksual berisiko dan kurangnya pemahaman terkait keamanan seksual. Yang ketiga adalah tantangan dalam hubungan. Memiliki dampak positif, internet memungkinkan pasangan untuk mencari informasi dan sumber daya bersama untuk meningkatkan kualitas hubungan seksual. Dan memiliki dampak negatif,
konsumsi pornografi yang berlebihan dapat menyebabkan perbedaan ekspektasi dalam hubungan, menimbulkan ketidakpuasan, dan bahkan memicu konflik. Yang terakhir adalah ketidakmampuan dalam mengelola pengaruh negatif. Memiliki dampak positif, edukasi seksual yang baik dapat membantu individu mengembangkan pemahaman kritis dan kemampuan untuk mengelola pengaruh negatif internet. Dan memiliki dampak negatif, kurangnya pemahaman dan pendidikan dapat menyebabkan individu kesulitan memperoleh proses informasi yang ditemukan di internet, terutama ketika kita terpapar pada konten pornografi yang tidak realistis. Pentingnya pendidikan seksual yang menyeluruh dan kritis, kita sangat penting untuk membantu individu memahami dan mengelola dampak internet, terutama terhadap persepsi mereka tentang seks dan hubungan. Nah, sebagai penutup, mari kita ingatkan bahwa pendidikan seksual adalah kunci untuk membentuk hubungan yang sehat, penuh penghargaan, dan memuaskan. Semua informasi yang telah kita bahas di video ini bertujuan untuk memberdayakan kita semua tentang pengetahuan yang akurat dan mendukung, sehingga kita dapat membuat keputusan yang bijak terkait dengan kesehatan dan kehidupan seksual kita. Ingatlah bahwa setiap individu itu unik dan penting untuk membuka diri terhadap dialog terbuka dengan pasangan, teman, dan ataupun profesional kesehatan bila diperlukan. Teruslah belajar, tetaplah terbuka terhadap perubahan, dan jadilah agen kesehatan seksual dalam hidup kita. Semoga video ini memberikan kita wawasan yang berharga. Terima kasih telah menyimak. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.